Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fathur Indonesia, Prodi Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan Amazon AWS Backup and Restore Machine AWS Backup. Apa itu AWS Backup? Layanan yang mempermudah pengelolaan dan otomatisasi perlindungan data di seluruh ekonomi sistem AWS. Ya, langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama untuk melanjutkan tutorial ini adalah memasukkan akun AWS. Yang kedua, volume Amazon AWS. Anda memerlukan satu atau beberapa volume Amazon AWS. Volume yang memenuhi syarat tiket gratis AWS tidak akan dikenakan biaya. Ini kita akan mencari yang gratisan. Yang kedua, buka konsol AWS Backup. Masuk ke AWS manajemen konsol. Langkah ke konfigurasi pekerjaan perjalanan AWS sesuai permintaan dari volume AWS. Konfigurasi layanan yang digunakan dengan AWS Backup. Pada panel navigasi di sisi kiri konsol AWS Backup, di bawah akun saya, pilih pengaturan. Pada halaman keikutsertaan layanan, pilih tombol konfigurasikan sumber daya. Konfigurasi layanan yang digunakan dengan AWS Backup lanjutan. Pada halaman konfigurasi sumber daya, gunakan tombol alih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan yang digunakan dengan AWS Backup. Dalam kasus ini, pilih AWS, pilih konfirmasi saat layanan Anda dikonfigurasi. Sumber daya AWS yang Anda catatkan harus berada di wilayah yang Anda gunakan untuk tutorial ini, dan semua sumber daya harus berada di wilayah AWS yang sama. Namun, lihat langkah untuk informasi tentang penyaringan distance. Membuat pekerjaan pencadangan sesuai permintaan dari volume Amazon AWS. Kembali ke konsol AWS Backup. Di bawah akun saya, pilih dashboard. Di panel navigasi kiri, lalu pilih tombol buat cadangan sesuai permintaan. Lalu membuat pekerjaan pencadangan sesuai permintaan dari volume Amazon. Selanjutnya, pada halaman buat cadangan sesuai permintaan, pilih jenis sumber daya yang ingin Anda cadangan. Misal, pilih AWS untuk Amazon AWS. Pilih ID volume sumber daya AWS yang ingin Anda lindungi. Di bagian jendela cadangan, pilih buat cadangan sekarang. Ini akan segera memulai percadangan dan memungkinkan Anda melihat sumber daya yang tersimpan lebih cepat di halaman sumber daya yang dilindungi. Di bagian perangkas cadangan, pilih salah satu perangkas yang sudah ada dan lanjutkan ke langkah 2 atau ikuti langkah untuk membuat perangkas cadangan baru yang dimulai untuk ini.
buat berkas cadangan yang baru. Jadi buat berkas cadangan daripada menggunakan berkas cadangan default yang dibuat secara otomatis untuk Anda di konsol, Anda dapat membuat berkas cadangan tertentu untuk menyimpan dan mengatur grup cadangan dalam berkas yang sama pada halaman buat cadangan sesuai permintaan. Di sini memilih buat berkas cadangan baru akan membuka kembali ke halaman buat cadangan sesuai permintaan setelah selesai. Di sini Anda juga dapat membuka konsol AWS Backup pada panel navigasi di sebelah kiri dan pilih berkas cadangan, lalu buat berkas cadangan untuk membuat. Lalu di sini masukkan nama untuk berkas cadangan Anda. Anda dapat memberi nama berkas untuk mencerminkan apa yang akan Anda simpan di dalamnya, atau untuk memudahkan pencarian cadangan yang Anda butuhkan. Misal, Anda dapat memberi nama web backup. Nah, sini kita pilih kunci AWS Management Service. Anda dapat menggunakan kunci yang sudah Anda buat atau memilih kunci utama AWS Backup. Nah, membuat berkas cadangan secara opsional, tambahkan tag yang akan membantu Anda mencari dan mengidentifikasi berkas dengan Anda. Sini kita akan periksa detail pekerjaan. Pada panel pekerjaan di bawah akun saya, pasti tab pekerjaan cadangan dipilih. Pilih ID pekerjaan cadangan untuk sumber daya yang Anda pilih untuk dijalankan guna melihat detail pekerjaan tersebut. Setelah beberapa waktu, status pekerjaan cadangan akan berubah dari dibuat menjadi selesai. Langkah 3, konfigurasi pekerjaan AWS Backup otomatis dari volume Amazon AWS. Konfigurasi layanan yang digunakan dengan AWS Backup. Pada panel navigasi di sisi kiri konsol AWS Backup di bawah akun saya. Ini kita pilih pengaturan pada halaman keikutsertaan layanan, pilih tombol konfigurasikan sumber daya. Pada halaman konfigurasi sumber daya, gunakan tombol alih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan yang digunakan dengan AWS Backup. Pilih konfirmasi saat layanan Anda dikonfigurasi. Nah, sumber daya AWS yang Anda cadangkan harus berada di wilayah yang Anda gunakan untuk PPDR ini, dan semua sumber daya harus berada di wilayah AWS yang sama. Namun lihat angka untuk informasi tentang penyelenggaraan wilayah. Konfigurasi rencana cadangan untuk volume Amazon AWS. Di konsol AWS Backup, pilih paket pencadangan di rel kiri di bawah akun saya. Lalu pilih tombol buat paket pencadangan. Nama aturan cadangan. Rencana cadangan terdiri dari satu atau beberapa aturan cadangan. Nama aturan cadangan apakah huruf besar dan kecil. Nama aturan harus berisi 1 hingga 63 karakter, atau tanda hubung. Di bagian berkas cadangan, Anda dapat memilih berkas default atau salah satu berkas yang sudah ada sebelumnya. Cadangan yang dibuat oleh aturan cadangan diatur dalam berkas cadangan yang Anda tentukan dalam aturan cadangan. Di bagian salinan ketujuan, biarkan sebagai default karena tutorial ini untuk pencadangan
sebagai bagian dari rencana cadangan, Anda dapat secara opsional membuat salinan cadangan wilayah AWS lain. Wilayah tujuan untuk salinan cadangan, pengaturan lanjut gudang cadangan tujuan untuk salinan, pengaturan peran IM yang digunakan AWS backup saat membuat salinan. Peran tersebut juga harus memungkinkan AWS backup untuk mengambil alih peran tersebut. Jika Anda memilih default dan peran default AWS backup tidak ada di akun Anda. Pengaturan selanjutnya siklus hidup, menentukan kapan salinan akan kadaluarsa dihapus. Penyalinan lintas wilayah menimbulkan biaya transfer data tambahan. Jadi Anda dapat merujuk ke halaman AWS backup. Hak yang ditambahkan ke titik pemulihan. Hak yang Anda tentukan di sini secara otomatis ditambahkan ke cadangan saat dibuat. Setelah percadangan lanjut memungkinkan percadangan yang konsisten pada aplikasi pihak ketiga yang berjalan pada instans Amazon. Saat ini AWS backup mendukung percadangan Windows VSS. Ini hanya berlaku untuk instans Windows B2 yang menjalankan basis data atau Anda dapat merujuk ke dokumentasi untuk keterangan lebih rinci. Kemudian pilih tombol buat rencana. Setelah rencana dibuat, tag dan sumber daya dapat ditambahkan ke rencana cadangan. Ini cara membuat berangkas cadangan. Di konsol AWS backup di panel aplikasi kiri, pilih berangkas cadangan, pilih buat berangkas cadangan, lalu masukkan nama untuk berangkas cadangan Anda. Anda dapat memberi nama berangkas untuk mencerminkan apa yang akan Anda simpan di dalamnya, atau untuk memudahkan pencarian cadangan yang dibutuhkan. Misal, Anda dapat memberi nama sudah pilih kunci AWS MS. Anda dapat menggunakan kunci yang telah Anda buat atau kunci nama AWS saat Anda meletakkan sumber daya perencana cadangan. Sumber daya tersebut dijalankan secara otomatis sesuai dengan rencana cadangan. Pilih rencana cadangan yang dibuat dan pilih tombol tetapkan sumber daya. Untuk menetapkan sumber daya rencana cadangan, lanjutkan nama penugasan sumber daya. Berikan nama penugasan sumber daya. Peran IM saat ini membuat rencana perjalanan berbasis tag. Jika Anda memilih peran selain peran default, pastikan peran tersebut memiliki izin yang diperlukan untuk menjalankan semua sumber daya yang diberi tag. AWS backup mencoba memproses semua sumber daya dengan tag yang dipilih. Jika menemukan sumber daya yang tidak memiliki izin untuk diakses, rencana percadangan akan gagal. Tetapkan berdasarkan Anda dapat memilih tag atau ID sumber daya. Untuk menetapkan sumber daya berdasarkan tag, berikan pasangan kunci nilai volume MBS. Pilih tetapkan sumber daya. Rencana cadangan memiliki sumber daya yang ditetapkan padanya. Menetapkan sumber daya
rencana cadangan untuk navigasi konsol iOS backup dan pilih Jobs. Di panel navigasi kiri, Anda kemudian akan dapat melihat pekerjaan backup Anda. Nah, cadangan atau titik pemulihan mewakili konten sumber daya seperti volume Amazon (VPS) atau basis data Amazon (RDS) pada waktu tertentu. Titik pemulihan adalah istilah yang secara umum merujuk pada berbagai cadangan dalam layanan iOS seperti Snapshot, Amazon ABS, dan cadangan Amazon RDC. Di iOS backup, titik pemulihan disimpan dalam branch cadangan yang dapat Anda atur sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Setiap titik pemulihan memiliki ID yang unik. Langkah 4, pemulihan volume Amazon ABS menggunakan backup. Memulihkan volume Amazon ABS Anda. Arahkan ke brankas cadangan yang dipilih dalam rencana cadangan dan pilih cadangan terbaru yang telah selesai. Untuk memulihkan volume ABS, klik pada ARN titik pemulihan dan pilih tombol Restore. Nah, pemulihan ARN akan membawa Anda ke layar pemulihan cadangan yang akan berisi ID, snapshot, dan konfigurasi lainnya. Jenis sumber daya, tentukan volume ABS. Jadi volume PDSD, tujuan umum, ukuran pilih 100 GB, ukuran setara dengan volume ABS yang direncanakan. Tulisnya 300 banding 3000, dasar 3 diods dengan zona ketersediaan. Pilih zona ketersediaan jika Anda memiliki preferensi. Nah, untuk memulihkan volume Amazon ABS, Anda pilih peran default, lalu pilih tombol pulihkan cadangan. Memeriksa volume Amazon ABS Anda yang telah dipulihkan. Pekerjaan perjalanan yang dipulihkan akan muncul di bawah pekerjaan pemulihan di konsol iOS backup. Pemeriksa volume Amazon ABS Anda yang telah dipulihkan, lanjutkan. Setelah 100 pekerjaan muncul sebagai navigasi ke konsol Amazon SC2, pilihan volume di bawah Elasticblock Store untuk melihat volume ABS yang dipulihkan. Selanjutnya, Anda dapat memasang volume Amazon ABS yang dipulihkan pada instans Amazon SC2 untuk mengakses file dan direktori yang dipulihkan dari salinan snapshot volume ABS. Langkah 6, untuk membersihkan. Pada langkah-langkah berikut, Anda membersihkan sumber daya yang Anda buat dalam tutorial ini. Sebaiknya hapus instan dan sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, sehingga Anda tidak terus dikenai biaya untuk itu. Hapus volume. Buka konsol Amazon. Kedua, di panel navigasi sebelah kiri, pilih volume di bawah Elasticblock Store. Pilih volume ABS yang dipulihkan, lalu pilih tindakan lepas volume. Setelah volume ABS dilepaskan, pilih Activation Delete Volume. Lalu setelah itu pilih Yes. Terminate saat diminta konfirmasi, hapus titik pemulihan ABS. Buka konsol AWS backup dan navigasi ke berkas tempat titik pemulihan disimpan. Nah, disitu pilih titik pemulihan, lalu pilih hapus.
sekian dari saya.